Ya, baik, tadi kita ada persoalan terkait dengan bidang miring yang masih sederhana, yang nanti akan dikaitkan dengan katrol dan gaya tegang tali. Tapi untuk yang soal yang pertama itu sebuah benda dengan masa 2 kg ditarik dari dasar gitu ya ke atas sebuah bidang miring dengan gaya 15 Newton searah dengan bidang miring. Nah, panjang bidang miringnya adalah 10 meter dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang datar. Bidang miringnya itu dianggap licin. Nah, tentukan kecepatan setelah menempuh jarak 5 meter. Berapa kecepatan setelah menempuh jarak 5 meter? Nah, berarti untuk menentukan ini kita bikin diagram gayanya dulu ya. Diagram gayanya dulu, bidang miringnya seperti ini, masanya seperti ini. Masanya tadi berapa? Masanya sama ini M. Ya, ini masanya. Kemudian ini 30 derajat. Kemudian oke. Ini masanya 2 kg. Oh ya, kita asumsikan dulu G-nya sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, ini kemudian dia dibilangnya ada gaya yang menarik dia, gitu ya. Ada gaya yang menarik dia, F, di mana F-nya ini sama dengan 15 Newton. Oke. Nah, saya butuh bantuan nih dari teman-teman. Oke. Haryo Abiansyah ada? Ada, Pak. Ada. Nah, yang pertama kali perlu kita lakukan apa nih? Gayanya di Diagram gaya dulu coba. Diagram gayanya, kalau gaya berat kemana? ke bawah, Pak. Ke bawah. Vertikal atau miring? Vertikal. Vertikal. W. Besarnya berapa? W berapa? 20 Newton, Pak. 20 Newton kalau G-nya 10. Ini kan G-nya 9,8. Jadi berapa? Oh iya. 18. Bentar. 18,6. 19,6. 19,6. 19,6 Newton. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Margareta Vidya ada? Hadir, Pak. Hadir. Nah, sekarang dari gaya berat ini kita bisa tentukan apa saja? Gaya normal nggak ya, Pak? Atau apa ya? Gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normalnya gimana caranya? Sebentar, Pak. Ya. Kan, ini aja pertanyaannya. Apakah gaya normalnya sama dengan 19,6? Beda ya, Pak? Kenapa? Beda. Beda, ya. Memang beda. Jadi kita harus hitung dulu ininya. Oke. Bedanya gimana? Kalau Karena gaya dia ada normal, faktor sudut kan ya? Iya. Ya, betul. Oke, kalau gitu Syarifah ada? Ada, Pak. Ada. Nah, gaya normalnya ini tadi disebutkan bahwa dia itu adalah sama dengan gaya berat yang harus disesuaikan sudutnya. Berarti gambar diagram gayanya gimana kira-kira? Yang gaya normalnya, Pak? Atau Ya, ini apa? W-nya dulu deh. Sebelum kita ke gaya normal, si W-nya ini kan vertikal ke bawah.
kemudian ada bidang miring. Nah, ini kemudian untuk mencari gaya normal kan berarti saya harus ini kan, harus punya W yang gimana gitu kan? Cari itunya W-nya di itu dulu Pak, di breakdown jadi Di breakdown X sama ya. Y. Ya, ininya oke. Kalau gitu untuk Syarifah, X dan Y-nya ini gimana? Ambil sumbu Seperti X-nya ini? sejajar sama itu Pak. Iya gitu Pak, Seperti sejajar ini? sama bidang miringnya. Seperti ini atau seperti ini? Yang mana? Yang kanan, yang kanan bawah apa yang kiri atas? Yang kanan bawah Pak. Yang kanan bawah. Yang kanan bawah yang ini? Oke, kalau gitu. Kalau begitu, maka ini seperti ininya seperti ini, ya. Yang satu lagi adalah seperti ini. Kalau ini W arah X atau W arah Y? Syarifah? WX-nya Pak. WX, ini W, Y. Ya. Kemudian, nah kalau begitu tadi Syarifah udah. Rahma. Rahma Adianafa ada? Rahma Adianafa ada? Ini ya Rahma ya. Permisi Pak, saya izin ke toilet. Siapa ini? Oh tapi bukan Rahma, kirain Rahma. Oke, Rizky ada nggak? Rizky Khairul Amin? Ada Pak. Ya. Kalau WX itu artinya W dikalikan apa? Sin theta, sin 30 derajat. Sinus dari theta bidang miring ya. Kalau WY-nya? Cos theta. Kosinus. Bisa dihitung berapa ininya? Bisa Pak. Bisa. 19,6 dikali setengah yang untuk WX-nya. Ini berarti berapa? 9,8 gitu? Iya Pak. Kalau yang untuk, ini? 9,8 akar 3 gitu ya? Iya Pak. Ya. Ada yang belum mengerti kenapa tiba-tiba muncul 9,8? Karena dari sinus theta ya, sinus 30 derajat sama dengan setengah, kemudian kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Oke. Nah, kemudian tadi disinggung gaya normal. Ya, disinggung gaya normal. Berapa gaya normalnya? Felicia? Gaya normalnya yang WY, Pak. Sebesar WY itu. Sebesar W. Ya, tuh, ini gaya normalnya. N sama dengan 9,8 akar 3 Newton. Nah, sekarang si benda ini ya, akan kita selesaikan ininya. Jadi ini si bidang miringnya ini total jaraknya adalah 10 meter. Ya. Total jaraknya ini adalah 10 meter dari ujung ke ujung, dan si benda ini awalnya dari sini. Ya. Kemudian nanti dia sampai ke sini. Nah, yang ditanya itu ya, yang ditanya itu adalah kecepatan setelah menempuh jarak 5 meter. Nah, jadi kalau misalnya dia ada di tengah sini, ya, di tengah sini, di sini VT-nya berapa? Nah, Raisa ada? Hadir, Pak. Hadir. Raisa tadi ada. Raisa, kalau menghitung kecepatan akhir itu gimana kalau dari informasi ini? VT sama dengan PT sama dengan kecepatan awalnya diketahui nggak kira-kira? belum ya, Pak? Coba, sebuah benda ditarik dari dasar sebuah bidang miring dengan gaya 15 Newton searah dengan bidang miring.
Panjang bidang miring adalah 10 meter dengan kemiringan bidang miringnya. Tentukan kecepatan setelah menempuh jarak 5 meter. Oke. Di sini V0-nya berapa ya? Soal dikasih tahu nggak? Dikasih tahu besar gaya yang nariknya, Pak. Hanya besar gaya yang nariknya ya. Nah, tapi si kecepatan awalnya berapa? Oh, ini dulu deh. Tadi pertanyaan untuk Raisa itu adalah untuk mengetahui VT saya butuh apa? Kita butuh apa? Butuh percepatan. Butuh percepatan sama Waktu. sama waktu. Nah, ini kan V0 ditambah AT gitu ya? Iya. Kalau alternatif yang lain, kalau misalnya saya nggak punya informasi tentang waktu, apa yang harus saya persamaan apa yang kira-kira bisa membantu? V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2A dikali selisih jaraknya, Pak. Ya, betul. Yang itu ya. Kalau misalnya saya nggak punya informasi tentang waktu di sini, maka kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S gitu ya, atau perbedaan jarak. Nah, yang sayangnya di sini ya, ini kalau misalnya soal ujian ini bisa bahaya karena apa? Kecepatan awalnya nggak tahu ya kita ya. Kecepatan awalnya kita nggak tahu. Tapi let's say kita asumsikan bahwa di dasar ini dia itu 0 ya. Let's say dia itu kecepatannya 0. Nah, let's say dia itu kecepatannya 0. V0-nya itu sama dengan 0. Maka di sini kita nanti akan dapatkan VT kuadrat sama dengan 2A dikalikan dengan itu 5 meter itu tadi, 5 meter. Ya, 5 meter. Nah, bagaimana nyari A-nya? Yosandi, ada? Yosandi Fieri? Yosandi Fieri? Oh, enggak, ada chat. Siapa ini? Derry. Oke. Yosandi? Untuk mencari A-nya gimana? Oke, Aurel, Viola ada? Ada, Pak. Ada. Untuk mencari A-nya bagaimana ya? Pakai rumus F sama dengan M kali A. Betul, menggunakan persamaan gerak Newton yang ini, yang tadi kita dapatkan di atas itu. Jadinya sigma F sama dengan MA, di mana, nah sekarang begini, F-nya mengarahnya ke atas ya. Mengarahnya ke atas ini berarti tadi rekan Anda sudah menyatakan bahwa koordinat yang dipakainya itu X, Y-nya ke bawah gitu ya. Nah, berarti kalau di sini berarti kalau seperti ini menulis ininya gimana? Berdasarkan ini. Karena tadi kita sudah pilih kerangka koordinatnya seperti ini, maka si bentuk dari sigma F sama dengan MA-nya bagaimana? Ya, silakan Aurel. Oh, berarti F dikurang WX-nya. F dikurangi WX atau WX dikurangi F? Karena kita pilihnya yang ini nih. Kerangka koordinatnya X-nya ke bawah, Y-nya ke atas. Berarti WX-nya dikurangin F. Ya, ini berarti WX dikurangi F. Ya, ini untuk yang komponen X gitu ya. Ini M massa dikalikan A.
ya, komponen arah X. Negatif atau positif? Kira-kira kalau misalnya kerangka koordinatnya seperti ini. Negatif ya, Pak? Negatif. Ya. Sedangkan yang komponen Y, kalau yang komponen Y, ini bagaimana? Sigma F Y sama dengan M dikalikan AY, yang ini AX, ini FX. FY-nya apa? FY-nya N dikurang W ya, Pak? N dikurang WX, WY gitu ya, sama dengan berapa? 0. Jadi didapatkan N sama dengan WY. Nah, sekarang ini berarti A yang nanti dimasukkan ke sini itu yang AX apa AY? AX ya. Ada yang ini? Oh, selanjutnya saja. Tadi Aurel sudah, makasih. Fatihah Najah, ada? Fatihah Najah ada? Oke. Jovinone Manuel ada? Ada, Pak. Ada ya. Nah, silakan. AX-nya berapa ya? Itu Ini berarti WX-nya tadi 9,8 dikurangi 15 adalah sama dengan minus dalam kurung 2 dikalikan AX gitu ya? Nah, ini AX-nya berapa? Sebentar. Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Kenapa kita ngambilnya WX min F ya Pak, bukan F min WX? Itu tadi karena teman Anda kan sudah pilih sumbunya X-nya ke bawah. Oh, jadi berdasarkan sumbunya itu ya Pak? Iya, begitu. Oke, Berdasarkan Pak. sumbunya. AX-nya 2,6 meter per second kuadrat. AX-nya sama dengan 2,6 meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Ya. Oke, makasih Jovinane. Sekarang Ya, kita ke Hairina Septia. Hairina Septia. Iya, Pak. Nah, kalau kita dapatkan AX-nya ini 2,6, berarti VT-nya berapa nih? VT di X sama dengan 5 meter, ini berapa? Berarti ini kan cara ininya adalah VT sama dengan apa? Akar ya? Iya. Dari 2A dikalikan 5 gitu ya? Iya. Nah, A-nya tuh masuknya ke sini. 2. Akar 2 dikali 2,6 kali 5. Jadi akar 26, Pak. Akar 26? Iya. Akar 26 meter per detik. Itu ya? Akar 26. Akar 26 itu berarti 5, sekian gitu ya? 5, sekian. Ya? 5, sekian. Oke. Itunya seperti itu. Oh ya, karena kan si gaya beratnya udah dikompensasi. Jadi nggak ini apa namanya sebentar. Ya, karena si pengaruh dari gaya gravitasinya tadi sudah dikompensasi oleh si WX-nya. Nah, berarti terjawab ya untuk yang 1A. Ya, 1A itu nanti akan kita dapatkan kecepatannya di posisi di tengah-tengah sini ya. Ini kan panjangnya 10 meter. 5 meter itu kan berarti dia di tengah-tengah
ya, di tengah-tengah bidang miring ini. Jadi di tengah-tengah bidang miring, nah, ini 10 meter di sini, dari sini sampai sini. Nah ini di X sama dengan 5 meter. Ini kita dapatkan dia akar. Ya. Nah kemudian yang nomor 2-nya, ya, tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring. Untuk mencapai bidang ininya, nomor 1B. Untuk 1B, 1B ini tadi ininya adalah 10 meter gitu ya. 10 meter. Di sini V0-nya sama dengan 0. Kemudian AX-nya itu ya tadi sebentar. Ya, AX-nya itu sama dengan 2,6 meter per detik kuadrat gitu ya. Kemudian ini Y, ini X. Ush. Ya, nanti di sini kita akan dapatkan apa ini? Waktu ya, waktu yang dibutuhkan berarti di sini persamaan apa yang perlu kita ini kan, yang perlu kita yang apa nih? Waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring. Nah, berarti persamaan apa yang kira-kira perlu kita inikan di sini? Fernando Clarence? Ada? Fernando Clarence ada di sini? Oke, kalau Ricky Chandra Turnik ada? Ada, Pak. Ada? Nah, Ada, Pak. Nah, kira-kira apa ini persamaan yang perlu kita ini? Yang perlu kita aplikasikan di sini untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak itu? Yang S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, berarti XT sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. X0-nya berapa kira-kira? 0 ya? Iya, 0. Ya, yang ini juga 0 kan, karena V0-nya 0. Nah, kemudian berarti XT-nya ini nanti sama dengan berapa ini? Setengah 2,6. Ini T kuadrat. Ini sama dengan 10. Oke. Kalau gitu, Reza Alifian. Hadir, Pak. Ada. Berapa ini kira-kira T-nya? Sebentar, Pak. T ini sama dengan akar dari 20 dibagi 2,6 gitu ya? Berapa Iya, detik? Pak. Ya, jadi berapa detik kira-kira? -2,7 bukan, Pak? Saya nggak pakai yang kalkulator, saya percaya aja ke Anda. 2,77 ya? Iya, Pak, harusnya. Oke, 2,77 detik. Ya, jadi ini jawabannya. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ini, ya, kecepatan setelah menempuh jarak 5 meter kita dapatkan dia itu sama dengan akar 26 meter per detik atau 5, sekian gitu ya. Nanti silakan dicari desimalnya. Kemudian kalau tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring ini 2,77 second ya untuk dia ini. Karena si F-nya ini konstan ya. Jadi untuk persoalan yang seperti ini kita bisa lihat bahwa F-nya itu sepanjang dia bergerak itu dari bawah ke atas, dia tuh ada terus ya. Dia ada terus. Nah, artinya si A-nya itu konstan
menuju ke atas gitu ya, konstan menuju ke atas. Sehingga di setiap tempat pun dia punya A gitu ya, punya A yang konstan. Jadi si kriteria GLBB-nya itu terpenuhi. Walaupun dia sebetulnya dipengaruhi sama gaya berat ke bawah, tapi dia sudah dikompensasikan dari persamaan kedua Newton yang ini ya. Jadi si F-nya ini ya sudah terkompensasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan ke ini yang kedua. Kalau misalnya si F ini berasal dari ini gaya tegang talinya. Jika gaya penarik dalam soal 1 diganti dengan benda bermassa 3 kg yang digantung pada katrol yang dipasang pada puncak bidang miring, maka tentukan berapa besar tegangan tali dan tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring. Oke, kalau begitu, ini sekarang saya copy paste dulu. Untuk beberapa untuk beberapa hal yang nggak perlu kita tulis ulang lagi lah ya. Oke, ini untuk yang ini kita hapus yang ini. Ini yang saya hapus yang mana? Oh iya betul. Yang ini saya save nanti aja. Mudah-mudahan nggak mati lampu. Kita hapus. Oke, ini untuk persoalan nomor 2A gitu ya, 2A. Ini untuk yang sistem 1. Sistem 1. Nah, sekarang sistem 2. Ya, sistem 2-nya itu adalah kita punya ini M2 gitu ya. M2 di mana M2-nya itu 3 kg. Maka di sini gaya yang mempengaruhi ini apa saja? Tadi Reza sudah. Ruri Karisma ada? Ya, Pak. Ada. Untuk sistem 2 ya, untuk sistem 2 di mana si bendanya ini tergantung seperti ini ya. Yang di sebelah kiri ini. Nah, itu diagram gayanya bagaimana? Jadi buat yang di M2 ada 2 gaya yang bekerja. Yang ke bawah ada gaya berat. Gaya berat. Terus yang ke atas ada gaya tegangan tali. Gaya tegang tali ya. W2-nya berapa? Kalau langsung dihitung 3 dikali 9,8 itu berapa? 29,4 Newton. 29,4 Newton. Ya, makasih. Nah, berarti ini ada tegangan tali di sebelah sini. Nah, kemudian si ininya tegangan yang tali yang sama ini menarik benda yang kedua. Gitu. Jadi si F-nya ini kita hapus. Ya, F15 Newton ini kita hapus. Ini tuh adalah si tegangan tali. Ya. Ini adalah tegangan tali. Ya. Nah, untuk sistem yang kedua, ini persamaan geraknya bagaimana? Coba. Ingwening Prasetyo. Ada? Ada, Pak. Ya. Persamaan geraknya bagaimana kalau yang sistem 2? Sigma FY2 sama dengan massa 2 dikalikan A gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Komponennya silakan. W2 dikurang T. W2 dikurangi T atau T dikurangi W2? Lihat itunya. Oh. Lihat sumbunya. Kira-kira yang mana? Sebentar. Kalau begini ya, percepatannya kemana? Kira-kira. Ke atas ke bawah? Naik ke atas gitu kan, Pak, maksudnya? Sebentar. Bentar ya, ini jadi gini. Kita trace back dulu. Ini ya.
ini benda yang di bidang miring ini masanya 2 kg. Yang digantung ini masanya, ini massa 1 gitu ya. Ini massa 2. Ini sama dengan 3 kg. Secara logis kira-kira percepatannya kemana? Ke atas ke bawah? Percepatannya kalau yang Percepatan M2, yang di ini, percepatan tadi kita ngomongnya sistem yang kedua ya, ini sistem 2. iya, Ini sistem 1. Sistem 2 ke bawah, Pak. Ke bawah ya, ke bawah. Jadi kalau sistem 2 percepatannya itu ke bawah, maka persamaan gerak Newtonnya menjadi apa? Maksudnya yang dijadikan positif itu yang searah sama A, bukan, Pak? Berarti W2 minus T. Oke. Berarti ini W2 dikurangi T itu adalah sama dengan M2 dikalikan A gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang berarti di sini nanti akan kita dapatkan T itu adalah sama dengan berapa? 29,4 dikurangi 2A gitu ya? Iya, Pak. 2A. Nah, kemudian, nah ini kalau yang sistem 2. Maaf Pak, itu 3A Pak. Oh, iya betul 3A ya, karena si masanya masa benda kedua ya. Ya, makasih. Oke. Ini itu 3. Oh, sebentar. Ini tadi ada yang chat. Saya izin ke toilet. Oke, nah sekarang kita ke sistem benda yang ini. Ya, sistem benda yang ke ini. Saya pakai kita yang lain. Hitam. Oke, kalau di sistem benda 2, maka saya punya sistem Fx1 sama dengan M1AX1 dengan, nah ini sebentar. Kemudian saya juga sebetulnya punya sigma F saya punya sigma F Y1 sama dengan M1AY1. Di mana di sini tadi disebutkan bahwa di sini tadi disebutkan adalah untuk yang Y1-nya itu adalah sama dengan gaya ini ya, gaya normal adalah sama dengan berapa tadi? Gaya normalnya adalah sama dengan 9,8 akar 3, Pak. Berapa? 9,8 akar 3. 98,3 ya. 9,8 akar 3. Akar 3 Newton ya. Nah, sekarang problemnya di sini. Si ini ya, sigma F yang di sini kan agak beda dengan yang persoalan pertama karena kita mengganti dengan tegangan kali. Nah, di sini tadi penting sudah Nadia Rainaya ada? Ada, Pak. Ada, silakan. Untuk yang ini persamaan gerak arah bidang miringnya ini bagaimana? Ya, silakan Nadia. Halo Pak, ada suara saya? Oh, ada. Sebentar. Izin ke toilet, Nadia? Enggak? Enggak. Halo Pak, ada. Ya, silakan. Jelas suara. Ya, jadi ini kalau sigma Fx satunya. Jadi itu T dikurang Wx. T dikurangi Wx, T dikurangi Wx. Ini berapa? Yang di ruas kanannya berapa? M1 AX gitu ya? AX1 ya. Gitu? Iya. Ya, positif negatif? Negatif. Negatif.
ininya negatif, AX-nya negatif? Iya, Pak. Negatif gini. Nah, si ininya berarti di sini AX1-nya berapa ini kira-kira? Ini sama dengan T. Ini sama dengan W. Sebentar. Kan jadinya sama dengan WX minus T dibagi M1 gitu ya. Itu Nadira Azahra ada? Ada, Pak. Ya. Percepatannya jadi berapa ini? Sebentar, Pak. Atau sebetulnya begini ya. Bentar. Ini seperti ini sebetulnya. Ini T. T sama dengan WX minus M1A M1. Kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Asumsinya tadi apa? Bidangnya licin ya? Bapak, itu AX1-nya negatif. Tadi dipilihkannya negatif? Karena tadi sumbunya seperti ini. Tapi kan tadi searah gerak, Pak, dipilihnya. Berarti si koordinat yang sebelumnya ini masih valid nggak kira-kira? Yang ini? Koordinat yang enggak kan? Iya. Ya, karena si percepatannya dianggap positif untuk yang arah gerak itu ya. Seperti ini. Nah, makanya nanti di ujian atau ini hati-hati dalam pemilihan gerak ya. Kita jangan sembarangan memilih itu kerangka koordinat. Karena nanti itu akan kalau ditanya besarnya mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya nanti arahnya juga ke atas ke bawah dan lain sebagainya nanti pusing. Nah, oleh karena itu di sini nanti kita pilih intinya seperti ini ya, X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini juga sama ya. Kalau ini kan ini ya hanya arah vertikal begitu saja ya. Nah, berarti di sini ya ini menjadi positif ya, ini menjadi positif sehingga dia menjadi seperti ini kan, positif jadi kayak gini ya, seperti ini. Nah, kemudian tadi kira-kira AX1 dengan A sama enggak, Nadira? Sama, Pak, soalnya satu sistem. Ya, ini sama, sehingga dia menjadi seperti ini ya. T sama dengan WX-nya itu 9,8 ditambah 2 dikalikan A. Ya, itu persamaan 1. Nah, oke. Berarti saya punya persamaan tegangan tali seperti ini dan ini. Ya, nanti kita samakan ya dari persamaan 1 dan 2. Ya, dari persamaan 1 dan 2 dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita dapat pertama-tama A-nya dulu. A sama dengan baru nanti T.
Oke, terima kasih tadi Nadira. Sekarang ke Nicholas Justin. Sudah dapat A-nya berapa? Nicholas ada? Oke, kalau nggak ada, ke Cesa Katikana ada? Ada, Pak. Ada. Udah dapat A-nya berapa? Boleh ke slide. Ya, sini. Ya, bagaimana? Dari persamaan 1 dan 2, T-nya persamaan 1, T sama dengan 9,8 ditambah 2A. Sedangkan dari persamaan 2, T sama dengan 29,4 dikurangi 3A. A-nya berapa kira-kira? Pak. 3,92. Nanti kalau misalnya salah, nanti tolong dicek lagi aja ya. 3,92 meter per detik kuadrat. Nah, kalau begitu, tadi Cesa sudah untuk menghitung percepatannya. Nah, sekarang Henggar, kalau tegangan talinya kira-kira berapa? Tegangan talinya 17,64. 17,64 dari yang persamaan 1 atau dari persamaan 2? Harusnya sih sama sih dua-duanya ya. Tapi Anda menghitungnya dari persamaan 1 atau persamaan 2? Yang 9,8 Pak. Oh, yang 9,8 yang persamaan 1 ya. Yang T sama dengan 9,8 ditambah 2A itu ya. Ya, tambah 2A. Ini sama dengan 9,8 ditambah 2, 3,92. Ya, sama dengan ini. Oke, ini berarti yang nomor 2A-nya sudah, yang 2B-nya. Yang persamaan 2B-nya ini kan, ini sama ya dengan ini. Ya, tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring dengan situasi yang seperti ini. Berarti, ya ini kita inikan saja lah ya. Copy paste saja. Copy, di sini kita paste. Oke. Ini kita hapus yang 2B ini kita ganti. Ini 2B. Nah, berarti tadi AX-nya ya, AX-nya itu adalah sama dengan A sama dengan 3,92 meter per detik kuadrat. Nah, ini T-nya berapa nih? Oh, sorry. Ininya lupa dihapus. 3,92. Nah, ini T-nya nih berapa? Audrey Syabila ada? Oh, ada, Pak. Ya. Ini T-nya berapa? Kira-kira nih dengan percepatan ini percepatan yang soal 2 sama soal 1 lebih besar yang mana? T-nya, Pak. Bukan, percepatan.
Lebih besar yang yang soal 2 apa yang soal 1? Yang kedua, Pak. Yang soal 2. Ya. Karena yang soal 1 tadi A-nya berapa? 2,6. 6. Kalau yang ini? 3,92. 3,92. Nah, artinya kalau secara intuitif, T-nya harusnya lebih pendek atau lebih panjang? T-nya lebih singkat atau lebih panjang? T-nya lebih panjang. Dengan percepatan yang lebih besar, maka si T-nya seharusnya lebih singkat atau lebih panjang? Lebih singkat. Ya, lebih singkat. Kalau dihitung berapa kira-kira? Oh ya, sebentar. 2,26. 2,26 second. Ya. Jadi ini ternyata kalau misalnya gaya luarnya yang tadinya 15 Newton itu diganti dengan sebuah sistem benda yang dikaitkan secara vertikal, ternyata gaya tegangan tali yang terjadi di sini adalah lebih besar daripada F yang di salah satu. Ya, yang di salah satu kan cuma 15 Newton, sedangkan kalau yang di sini kita dapatkan ternyata tegangan talinya itu 17,64. Jadi lebih besar 2,64 Newton dibandingkan dengan yang F yang di awal. Nah, sehingga dengan demikian percepatannya juga menjadi lebih besar, ya. Percepatannya menjadi lebih besar nilainya menjadi 3,92 meter per detik kuadrat, sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan oleh benda tersebut dari bawah menuju atas itu hanya 2,26. Sedangkan sebelumnya coba kita lihat, dia butuhnya 2,77 second, ya. Sedangkan kalau yang ini dia membutuhkannya 2,26. Jadi ada beda 0,5 second seperti itu. Oke, saya kira untuk pagi ini cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tutorial. Sistemnya seperti nanti ya. Sistemnya seperti barusan. Dimana nanti saya akan minta perwakilan dari kelompok 1 sampai 8 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya, sambil kemudian nanti kita diskusi apakah salah atau benar dan lain sebagainya, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini saya cukupkan. Bentar. Saya stop sharing. Kemudian saya stop recordingnya.